bertemu kembali dengan saya. Kita akan melanjutkan pembelajaran pada hari ini. Anak-anak, bagaimana kabar Anda hari ini? Pak Guru berharap Anda tetap sehat dan bersemangat dalam mengikuti setiap pembelajaran pada hari ini. Anak-anak, untuk pertemuan yang ke-6 ini, materi pokok yang akan kita pelajari yaitu reproduksi pada tumbuhan. Indikator pencapaian menjelaskan perkembangbiakan aksesual atau vegetatif dan seksual atau generatif pada tumbuhan. A. Reproduksi pada tumbuhan. Tahukah kamu bagaimana tumbuhan yang berada di sekitarmu menjadi bertambah banyak? Bagaimana tumbuhan tersebut bereproduksi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, pahamilah bahwa reproduksi merupakan salah satu ciri makhluk hidup yang diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup dan mencegah terjadinya kepunahan. Reproduksi pada tumbuhan dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu reproduksi seksual atau kawin dan aseksual atau tanpa kawin. Tumbuh-tumbuhan terbagi menjadi 4 kelompok besar, yakni 1. Tumbuhan berbiji tertutup, merupakan kelompok subdivisi Angiospermae. Kedua, tumbuhan berbiji terbuka atau subdivisi Gymnospermae. Yang ketiga, tumbuhan paku atau divisi Pteridophyta. Dan keempat, tumbuhan lumut atau divisi Bryophyta. Pada video ini hanya akan dipelajari cara reproduksi untuk kelompok tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Reproduksi tumbuhan Angiospermae. Tumbuhan Angiospermae atau dikenal dengan tumbuhan biji tertutup adalah tumbuhan yang memiliki ciri bakal biji berada dalam bakal buah atau ovarium. Bakal buah adalah bagian putih yang membesar yang tersusun oleh daun buah atau karpel. Bakal buah selanjutnya akan berkembang menjadi buah dan bakal biji berkembang menjadi biji. Tumbuhan Angiospermae mengalami reproduksi ada secara aksesual dan ada pula yang melakukan reproduksi secara seksual. A. Reproduksi aksesual Angiospermae. Reproduksi aksesual atau vegetatif atau tak kawin merupakan cara memperbanyak tumbuhan menggunakan bagian dari organ tumbuhan tersebut berupa rizoma, stolon, umbi lapis, umbi batang, pucuk adventif, daun, dan batang yang berkambium. Nah, kita lihat reproduksi aksesual secara alami berupa menggunakan rizoma. Beberapa tumbuhan Angiospermae bereproduksi dengan tunas pada batang yang ada di dalam tanah. Contohnya tanaman lengkuas, jahe, kunyit, dan temulawak.
adalah gambar ruas dan buku pada batang lengkuas. Kemudian B. Stolon. Pada rumput dan beberapa tanaman lain, misalnya stroberi dan putri malu, terdapat batang yang menjalar di atas tanah. Batang tumbuhan yang menjalar di atas tanah disebut stolon atau geragi. Nah, ini adalah gambar stolon pada tumbuhan stroberi. Kemudian C. Menggunakan umbi lapis. Umbi lapis terdapat pada bawang merah atau juga bawang putih. Nah, ini gambar umbi lapis pada bawang merah. Kemudian D. Umbi batang. Kentang merupakan salah satu contoh tumbuhan yang mengalami pembengkakan pada batang di dalam tanah dan berisi cadangan makanan. Batang yang demikian disebut dengan umbi batang. Nah, ini adalah gambar keempat, kucuk pada kentang. Oke. Selanjutnya E. Kucup adventif daun. Kucup yang terdapat pada tepi daun disebut kucup adventif daun atau tunas liar pada tepi daun. Ini contoh gambar 5 daun cocor bebek. Kemudian kita masuk ke reproduksi aksesual secara buatan atau yang dilakukan oleh manusia. Yang pertama, A. Dengan cara mencangkok. Cangkok dapat dilakukan pada tanaman yang berkayu seperti mangga, rambutan, kelengkeng, dan jeruk. Nah, ini gambar cangkok pada batang tanaman yang berkambium. Kemudian merunduk. Merunduk dapat dilakukan pada tanaman yang memiliki cabang batang yang panjang dan lentur, misalnya bunga alamanda. Nah, ini gambar bunga alamanda saat dilakukan merunduk. Kemudian C. Menyambung atau disebut juga enten. Hasil menyambung dapat menghasilkan berbagai buah atau bunga dengan sifat yang berbeda. Misalnya, tanaman terong hijau disambung dengan terong ungu. Nah, ini adalah gambar batang yang telah disambung. Kemudian D. Menempel atau okulasi. Menempel dapat dilakukan dengan menempelkan mata tunas yang ada pada kulit tanaman pada batang tanaman lain yang sejenis.
ini adalah gambar mata tunas dari jeruk yang berbeda dengan batang. Kemudian selanjutnya yaitu dengan stek. Misal untuk menanam ketela pohon atau bunga mawar dapat menggunakan stek batang. Nah, ini adalah gambar stek batang pada singkong atau ketela pohon. Kita masuk B, reproduksi seksual dari tumbuhan Angiospermae atau cara memperbanyak tumbuhan dengan cara kawin. Pada reproduksi seksual atau kawin, sering disebut juga generatif, digunakan sel kelamin yaitu sel sperma dan sel telur pada proses fertilisasi untuk menghasilkan biji. Biji dapat tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan baru. Tahukah kamu di manakah letak sel kelamin pada tumbuhan? Bagian dari tumbuhan apa sajakah yang terlibat dalam proses reproduksi? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, Anda simak struktur organ reproduksi pada bunga. Ini adalah tugas setelah anak-anak menyimak struktur bunga ini. Tentukanlah kembali bagian-bagian bunga sesuai dengan gambar di atas. Dan tuliskanlah fungsinya masing-masing dari bagian bunga tersebut. Jadi perhatikan, ini adalah struktur bunga. Gambar yang ditunjukkan satu itu merupakan bagian dari putik. Kemudian itu adalah dua kepala putik. Kemudian gambar yang ketiga adalah tangkai putik. Gambar yang ditunjukkan angka 4 merupakan benang sari. Gambar yang ditunjukkan oleh angka 5 merupakan mahkota bunga. Gambar yang ditunjukkan oleh angka 6 merupakan bakal buah. Gambar yang ditunjukkan oleh angka 7 merupakan bakal biji. Sedangkan angka yang ditunjukkan oleh nomor 8 merupakan kelopak bunga. Angka yang ditunjukkan oleh nomor 9 merupakan tangkai bunga. Nah, itu adalah bagian-bagian dari organ pada bunga. Jadi bunga merupakan organ reproduksi secara generatif pada tumbuhan. Nah, ini adalah tugas rumah setelah Anda menyimak struktur bunga ini. Tentukanlah kembali bagian bunga sesuai dengan gambar di atas dan tuliskanlah fungsinya masing-masing dari bagian bunga tersebut.